Untuk lebih memahami dan menghayati perjalanan Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian saksikan atau pindai tatutan video berikut ini. Menurut kalian, mengapa untuk negara serikat atau federal tidak cocok bagi Indonesia? Bacalah data-data sejarah, lalu tuliskan analisis kalian dan diskusikan dalam kelompok. Sajikan dalam bentuk PowerPoint. Jika tidak memungkinkan, boleh menggunakan catatan diskusi kalian dan presentasikan di depan kelas secara bergantian. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian sudah memahaminya, kan? Sebaiknya bukan hanya memahami, namun juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang bentuk dan kedaulatan negara. Apakah kalian pernah bermain puzzle? Puzzle berupa potongan-potongan yang membentuk satu gambar atau motif tertentu ketika disatukan. Selain bermain puzzle, apakah kalian juga tahu sapu lidi mudah dipatahkan ketika tercerai-cerai, namun lidi menjadi kuat ketika disatukan menjadi sapu lidi. Demikianlah gambaran negara kesatuan. Perdebatan tentang bentuk negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia, namun berbeda dengan Muhammad Atta. Berpandangan justru bentuk negara federal besok lah yang lebih cocok bagi Indonesia karena keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Soepomo. Memang berpandangan bentuk negara integral adalah pilihan terbaik. Menurut Muhammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan unitaris. Kesadaran di teraktualisasi dengan lahirnya Sumpah Pemuda, sebuah komitmen kebangsa untuk berbangsa satu, pernah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan, namun dalam perjalanannya bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi
konferensi meja bundar KMB, maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai presiden, sementara Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada perjalanan karena dinilai berpotensi terjadi disintegrasi bangsa, maka RIS dibubarkan pada 19 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan dinilai sebagai bentuk paling tepat bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kesepakatan final. Bentuk negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mangan ayo niku. Kesatuan berbentuk republik. Karenanya seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Setiap provinsi ibarat potongan Basel yang membentuk satu kesatuan negara Indonesia. Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, artinya ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 ayat Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Kemudian pada ayat 5 pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pada akhirnya praktik pelaksanaan negara kesatuan dengan sistem apa? Kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai level daerah. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerah akan meningkat. Peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal di daerah. Pemerintahan daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. Nah, setelah kalian membaca dan mempelajari penjelasan di atas, kalian jadi tahu kan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep Negara Kesatuan. Namun demikian, tentu saja tidak cukup dengan memahaminya. Kalian juga harus mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai gambaran pentingnya menjaga keutuhan NKRI, simaklah sejak para Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut yang menjaga kedaulatan wilayah berbatasan Indonesia dengan wilayah melalui tatuatan video berikut ini. Kalian dan kita semua pasti ingin keutuhan NKRI tetap terjaga, bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI. Tidak ada lagi gerakan bersenjata yang ingin memisahkan diri dari pangkuan NKRI dengan wilayah negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya menjadi tentang bersendiri untuk tetap terjaga dan utuh dalam bingkai NKRI. Kalian mesti bersyukur hingga dari ini Negara Kesatuan Indonesia masih tetap terjaga. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa.